Saat pria itu menjatuhkan selembar uang ke dalam secangkir teh panas, uang itu langsung menyerap teh. Ia lalu mengeluarkan uang tersebut dan membukanya dengan hati-hati. Uang yang tadinya baru, kini terlihat tua dan usang. Mereka mengulangi proses yang sama pada seluruh tumpukan uang. Setiap lembar direndam dalam teh, digantung di tali untuk dijemur, lalu dikeringkan sepenuhnya dengan pengering rambut. Mereka mencoba membuat uang itu terlihat kusam, karena tidak satupun dari uang tersebut asli. Semua uang itu palsu. Jika dibandingkan dengan uang baru, uang yang terlihat usang dan sering dipakai terasa lebih meyakinkan bagi orang-orang. Itulah sebabnya mereka akan menguji seberapa dapat dipercaya uang palsu mereka terlihat. Sunny dan Firoz berjalan masuk ke sebuah toko kecil di lingkungan sekitar. Firoz menyerahkan selembar uang kepada penjaga toko untuk membeli sesuatu. Penjaga toko langsung menyadari ada yang tidak beres dengan uang kertas itu. Firoz membeku ketakutan. Melihat itu, Sunny mengerti situasinya akan segera berbahaya. Ia segera ke depan, meraih tangan Firoz dan menariknya menjauh dari penjaga toko. Dalam kekacauan kerumunan, kedua sahabat itu berhasil melarikan diri. Mereka mengira membuat uang palsu akan mudah, namun aksi pertama mereka ketahuan hanya dalam hitungan detik. Masalahnya bukan soal keberuntungan, tetapi kesalahannya ada pada rencana itu sendiri. Uang asli dicetak di atas kertas khusus, berbahan dasar kapas yang terasa sangat berbeda, dan juga menghasilkan tekstur yang kuat. Lalu, ada tinta khusus yang membuat warnanya menyatu, agar terlihat berubah saat sudut pandang berganti. Selain itu, ada pita pengaman. Jika mereka ingin membuat uang palsu berkualitas tinggi, mereka harus memecahkan semua ini dan meniru setiap detail kecil dengan akurat. Uang asli memiliki mikroteks yang sangat detail, sehingga mesin terbaik di dunia pun akan mendistorsinya saat dipindai. Itu berarti hanya ada satu solusi, menggambar detailnya dengan tangan, mengecilkannya, membuat pelat, mengukirnya, memperlakukannya dengan bahan kimia, dan barulah menciptakan pelat cetak yang layak. Namun kertas berbahan dasar kapas asli dikontrol ketat oleh pemerintah, sehingga membelinya mustahil. Mereka hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu mencari kertas lain yang terasa sama. Setelah berhari-hari mencari, Sunny menemukan petunjuk dalam sebuah brosur iklan. Ia belajar bahwa dengan menempelkan dua lembar kertas menjadi satu, mereka bisa mendapatkan rasa yang hampir sama seperti uang asli. Bahkan ketebalannya pun sangat cocok. Mereka memutihkan lembaran-lembaran tersebut, mencetak sisi yang berbeda pada masing-masing lembar, melubangi lembar depan, memasukkan pita pengaman, dan merekatkan semuanya menjadi struktur seperti sandwich. Akhirnya masalah kertas pun terpecahkan. Selanjutnya adalah tinta yang berubah warna. Dengan menggunakan cat dan tinta metalik yang tersedia di pasaran, Sunny menciptakan warna yang berubah sesuai sudut pandang, seperti aslinya. Mereka menambahkan lapisan pernis bening, agar suara dan sentuhannya terasa otentik, lalu kembali membuat uang tersebut tampak lama secara buatan, untuk menguji kualitas batch baru. Akhirnya, mereka kembali ke toko lokal di sudut jalan yang sama, dan kali ini, uang itu berhasil digunakan.